Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala syahadatan najati bil akhirati wal ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafah nabiyul huda sallallahu alaihi wa ala alihi nubala wa ashabihi nujaba wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di salah satu dari tempat yang dimuliakan dan dihidupkan dengan zikrullah. Kita diizinkan Allah bertemu, mudah-mudahan dalam rangka cinta, tapi tidak bertepuk sebelah tangan. Majtama'a qaumun jazakallah khairan. Berapa bayar? Baik. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, sama-sama membaca ayat-ayat Allah atau kitabullah dan sama-sama pula mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketenteraman. Makanya tuan-tuan tenang semua nampaknya. Tidak ada yang gelisah. Tidak ada yang gelisah, tenang semua, Masya Allah. Oleh sebab itu saya pun nyaman, agak berlama-lama sedikit. Nah, karena semuanya tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi kasih sayang. Masya Allah. Wa haffathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat, aparat langit. Kalau aparat bumi yang datang takut kita. Ya, kalau antum bersalah, kalau tidak bersalah apa takut? Nah, tapi kalau aparat langit yang datang menenteramkan, menyenangkan. Jelas? Alhamdulillah. Itu tandanya mereka suka, itu tandanya mereka senang, dan pasti laporan yang disampaikan membuat kita juga senang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan Allah sebut-sebut kita di hadapan para malaikat di sisinya. Allah disebut di hadapan malaikat, doanya mustajab dan dekat.
apa yang kau minta, insyaallah mustajab. Oleh sebab itu majelis-majelis ini tak boleh kita lewatkan, tak boleh kita lewatkan. Kemarin ada junior kita kirim gambar majelis di Masjid Nabawi, tergugah ini hati, serasa nak balik kembali. Makanya dalam pertemuan dengan Pak Menteri Agama kemarin, Menteri Agama Arab Saudi, saya bilang salah satu dari yang saya sampaikan, minta kalau boleh saya nak belajar lagi di sana. Sebab jadi pelajar tu senang. Salah orang maklum masih belajar. Tak ada duit orang pun mengerti, maklum masih belajar. Tapi kalau sudah selesai belajar, salah, ya Allah ya Rabbi, percuma belajar. Miskin, salah. Ya, besok orang tua bilang sama anaknya, makanya jangan jauh-jauh belajar nak. Tu kayak dia pulang miskin. Akhirnya terpaksa kaya orang kaya, bergaya kaya, terpaksa bergaya senang terus, makanya terpaksa senyum terus. Ya, tidak ada sedih nampaknya, padahal dalam tak bagaimana ya terbakarnya. Allah musta'an. Jadi saya bilang saya mau belajar lagi kalau boleh. Ya kalau boleh. Tapi Pak Menteri bilang janganlah, biarkan untuk anak-anak kalian lagi. Senang saya dengarnya. Alhamdulillah. Dan munasabah pula tak lama keluar pula pengumuman anak saya diterima. Alhamdulillah. Tapi bukan, mungkin karena itu bukan, tapi doanya barangkali. Alhamdulillah. Cukup gitu aja ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyebut namanya saja luar biasa hati kita tergugah, apalagi kalau sampai bertatap muka, duduk di sampingnya, dapat minum dari telaga yang siapa minum di situ takkan pernah lagi dahaga sampai masuk surga. Alhamdulillah. Untuk itulah kita hari ini bicara tidak banyak, insya Allah tidak banyak, tapi hanya sekedar pengingat-pengingat. Saya tahu tuan-tuan pelupa. Iya, saya pun pelupa. Ini tidak nuduh bapak-bapak dan ibu-ibu saja, saya juga pelupa. Ini dah sering ketemu kita kan, iya, tapi lupa siapa namanya. Iya. Sampai beliau sendiri lupa saya namanya. Dia pun lupa saya tadi. Cari-cari mana ustaznya katanya. Awak di situ deh tadi dan nengok-nengoknya. Nah, berarti harus diingatkan. Karena kita memang pelupa. Kaum muslimin dan muslimat, judul ini menggantikan pantun sebenarnya. Orang sini kan suka berpantun. Saya tidak pandai berpantun. Tapi judul kita cinta bertepuk sebelah tangan. Ujungnya sakitnya itu di sana, bukan di sini. Nah, di sini masih banyak ganti, di sana tak ada ganti. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, laisa asy-sya'nu an tuhib, walakin asy-sya'na kulla sya'ni an tuhab. Masalah yang terbesar itu bukan bagaimana kamu mencintai, tapi yang harus menjadi perhatian kita dan fokus adalah bagaimana cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Karena kan min kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Banyak orang ngaku-ngaku saya ada hubungan dengan si Laila. Masih ingat Laila?
Sadul apa juga kan? Masih ingat kan lagi? Laila nama perempuan. Pernah dengar Majnun Laila? Majnun Laila. Ya. Ini gara-gara apa? Cinta terputus sebelum apa namanya? Layu sebelum berkembang. Ibarat apa? Tangan tak sampai. Awak dah menggapai tapi tangan tak sampai karena si Laila lapai. Tahu lapai? Sudah pergi. Akhirnya tinggallah si Qais gila dan tergila-gila. Ini cinta yang tidak diridai, cinta yang tidak tergapai. Ibarat sepungguk merindukan bulan. Sepungguk tak bisa terbang, bulan letaknya di atas di angkasa. Kita pun tidak bisa juga terbang, sehingga tinggal menikmati bulan dari sini. Tapi kalau nak dengan Mbak Bi bulan boleh, ya bisa, karena dia di bumi. Tapi kalau bulan di angkasa. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakin sya'na kulla sya'ni an tuhab. Yang paling penting itu adalah bagaimana cintamu diterima, dicintai atau berbalas cintanya. Oleh itu ketika dalam perang Khaybar, Nabi SAW sebelum melakukan pembukaan Khaybar, penyerangan, Nabi umumkan di malam harinya, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok akan saya berikan bendera ini, panji-panji ini kepada laki-laki, seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan cintanya diterima Allah dan Rasulnya. Allah. Kalau mencintai kan mudah saja, ya kan? Asal nampak baik, cantik, kita jatuh cinta, itu biasa. Baik akhlaknya, mulia budinya, tinggi bahasa basinya, kita pasti cinta. Tapi apakah cinta kita terima atau tidak? Dan pasti semua yang mencintai ingin cinta terima. Nah sekarang akan Allah, akan Nabi berikan panji kemenangan ini, karena siapa yang pegang Allah. Kalau Allah cinta, Allah berikan pertolongan. Kalau Allah beri pertolongan, cepat datang kemenangan. Karena kemenangan itu dari pertolongan Allah, kemudahan itu dari kemudahan Allah, kenyamanan itu dari kenyamanan yang Allah berikan. Ya saya, antum nyaman ngaji karena Allah berikan rasa nyaman tadi. Kalau enggak, ustaz ni enak-enak je ngomong depan kita. Nah, tapi antum masya Allah, Allah berikan kecenderungan untuk menerima, mendengar kalimat yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Semua sahabat besok bangun pagi-pagi sengaja berada di depan Nabi SAW, nengok-nengokkan diri depan Nabi SAW, berharap dapat rekomendasi tadi, dapat penabalan bahwa ini laki-laki dicintai Allah dan Rasulnya. Karena kalau mencintai, semuanya mengaku mencintai. Sekarang Allah dan Rasulnya mencintainya. Sampai Umar mengatakan, saya sengaja meninggi-tinggikan badan depan Rasulullah SAW karena berharap supaya bendera itu diserahkan kepadaku, karena akan ada manqabah, ada fadilat, ada keutamaan yang akan diberikan. Karena Nabi katakan yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan berikan kemenangan dengan melalui tangan orang ini. Tapi subhanallah, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, sahabat-sahabat mulia yang dicintai Allah dan Rasul juga.
Cuman kali ini ada kehormatan yang Allah siapkan untuk yang lain. Maka Nabi menanyakan, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an? Dikabarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi ainaihi ramadan atau fi ainaihi ramad. Dia sedang sakit mata. Kalau sakit mata kan susah dibuka, ya tak? Susah melihat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya sehingga langsung Allah berikan kesembuhan. Bukan Nabi yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Sembuh, lalu Nabi serahkan bendera itu ke tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mencintai Ali bin Abi Thalib salah satu tanda iman. Membenci Ali bin Abi Thalib tanda kemunafikan, karena dia dicintai Allah dan Rasul dan mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya sahabat ingin mendapatkan itu di momen ini, karena di momen-momen yang lain ada untuk yang lain. Misalnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar radhiyallahu anhu mengatakan dan bertekad, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar untuk membuktikan cinta kepada Allah dan Rasul dalam bentuk memberikan, menginfakkan harta. Maka Umar bawa setengah dari hartanya. Allah, setengah tuan-tuan. Awak setengah. Panjang pikirnya. Panjang pikir kita. Nak bawa setengah kekayaan kita. Panjang pikir kan? Panjang. Ngaku aja lah. Panjang pikir kita. Sanggup aja kita bawa 1/10 atau 1%. Itu dah hebat kita. Punya duit misalnya 10 juta, dipotong 2, 5 juta. Gimana kira-kira? Hah? Bingung kita. Apa sebab? Sebab tunggakan hutang dah menunggu. Itu masalahnya, kita hutang banyak terus. Jadi bukan karena pelit juga sebenarnya, enggak. Cuman hutang kita hari ini cukup banyak sekali, bukan cukup banyak. Apalagi panitia pembangunan masjid. Nah, makanya disebut gharim di masjid itu karena banyak hutang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sampai mahasiswa-mahasiswa tinggal masjid pun dibilang gharim. Apa sebab? UKT-nya lambat dibayar terus. Tapi Umar radhiyallahu anhu, dia bawa setengah hartanya. Subhanallah. Nabi tanya, ya Umar, madza tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar menjawab, taraktu lahum mithlahu ya Rasulullah. Saya masih sisakan sama dengan yang saya berikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu mengapresiasi dan mendoakan, jazakallahu khairan. Lalu datang datang Abu Bakar radhiyallahu taala. Apa yang dibawa? Bawa semuanya. Subhanallah. Bawa semuanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, dibawa semuanya. Lalu Nabi tanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawabannya, Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Ternyata cinta kepada Allah lebih mahal daripada cinta kepada sedikit dari rezeki yang Allah berikan. Kan sedikit yang tu dapat. Sedikit kan? Berapa persen dari kekayaan Allah yang tu dapat? Hah? Pernah antum dengar? Berapa persen? Tidak pernah ngitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung-hitung berapa nikmat Allah kepadamu, takkan bisa kau kira.
Kalau nak percaya, tengok besok di akhiratnya. Ini Nabi kabarkan sekarang. Kita besok kita saksikan. Mana tahu antum tak percaya pula. Ada seorang dari umat sebelum kita beribadah 500 tahun lamanya. Ibaratnya dia di Masjid Hang ini saja 500 tahun tak keluar kecuali beli sate masuk lagi, atau buang hajat masuk lagi. Awak iktikaf 10 tahun ya, dah bertubi-tubi telepon tiap hari ke rumah. Ya. Iya kan? Dah minta pulang. Ini tak 500 tahun dia beribadah. Hampir tak ada dosa. Subhanallah. Sampai di akhirat Allah katakan, karena orang yang beramal saleh, orang yang muhsin, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah katakan pada malaikat, adkhilu abdi hadzal jannata bi rahmati, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Itu kata Allah. Dia merasa sudah berjasa, sudah punya upaya untuk masuk surga. Tidak mau masuk surga karena rahmat sahaja. Dia mau masuk surga bi amali ya Rabb, la ya Rabbi adkhulul jannata bi amali. Saya nak masuk surga dengan amal saya. Lalu Allah katakan adkhiluhul jannata bi rahmati, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Dia tidak mau juga. Ini Allah SWT sengaja, Nabi sengaja ceritakan ini kepada kita supaya kita tahu makna daripada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sampai 3 kali akhirnya Allah memberikan dia kesempatan. Kalau kau nak masuk surga dengan amalan, silakan. Makanya Allah perintahkan pada malaikat, hasibu abdi hadza, tolong coba dihisab hambaku ini. Dihisablah amalnya. Baru nikmat mata saja dihisab hampir habis pahala 500 tahun. Tuh, antum masih nak bertahan juga masuk surga karena amal? Hah? Masih bertahan juga? Enggak ya? Rahmat Allah tabaraka taala. Dan rahmat itu kita dapat dengan cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Ma'asyul kiram. Akhirnya dia menyerah. Kalau sudah nikmat mata dah menghabiskan hampir menghabiskan pahala 500 tahun, apa yang nak dihitung lagi, Pak? Hah? Dah bangkrut dia. Akhirnya menyerah dia, ya Allah masukkan saya surga dengan rahmat-Mu. Dengan rahmat-Mu. Kembali kita di kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi nikmat yang sedikit yang ada pada kita, Allah gambarkan dalam hadis qudsi, andainya manusia dan jin dari awal sampai terakhir, manusia pertama Adam, jin pertama macam tak kenal antum, Iblis. Ya Allah ya Rabbi, Iblis. Nah, manusia terakhir saya tak tahu. Bilang aja tak tahu, sama kita. Sama itu saya tak tahu juga. Nah, saya tak tahu atau enggak juga. Ya, mana tahu, antum nak teliti, tunggu datang hari kiamat. Cuman kalau kau tunggu hari itu, hari kiamat, tak ada lagi yang mengucapkan Allah. La taqumus sa'a illa ila syiraril halq. Tak ada lagi orang mukmin di masa itu. Jadi sebab itu jangan minta hidup sampai hari kiamat. Jelas ya? Nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah. Berdiri semuanya di satu lapangan luas, masing-masing memohon apa yang dia nak ingin, lalu seluruhnya diberikan apa yang dia mohonkan. Itu tidak mengurangi mana qasadzalika mimma indi illa kama udkhilal mikhyatu ilal bahri. Tidak mengurangi kekayaanku kecuali seperti masukkan jarum ke dalam samudra yang luas. Apa yang bisa diangkat? Antum punya jarum? Mau tunjukkan model jarum? Enggak. Tahu jarum? Enggak, kalau enggak saya tunjukkan.
Nah, masukkan dalam air laut, itulah semua permintaan kita. Berarti Abu Bakar radhiyallahu anhu paham betul bahwa ini hanya sedikit sekali, padahal yang akan kita pinang nanti, tahu yang tukang pinang itu, kalau antum masuk surga, bidadari istana antum tahu enggak? Hah? Mana yang cantik, Masjid Hang ini pada istana antum nanti? Antum bangun Masjid Hang ini, Allah ganti dengan istana di surga. Istana surga itu bahan bakunya emas dan perak, tiang-tiangnya mutiara, berlian, permata. Kalau sempat satu tiang ini saja dibuat permata ini, berapa harganya? Dan saya jamin pengurus tak akan bisa tidur malam. Tidak usah permata dulu, emas atau perak saja. Ini pasti orang pada ke masjid itu bawa pahat itu, iya, ngambil congkel sedikit demi sedikit, iya. Tapi di surga aman, tentram, nyaman. Nah, besar. Ini kecil, kan kecil ini. Tapi kalau kita di dunia sudah terasa besar ini. Tapi di akhirat besar, adhuhas samawatu wal ard. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan sampai cinta kita ini bertepuk sebelah tangan. Kita dah mencintai tetapi ternyata cinta tak diterima. Kita dah kumpulkan mahar ternyata tak bernilai. Ada seorang anak muda nak minta surga dengan melontar-lontarkan kerikil. Pernah dengar ceritanya? Pernah dengar? Tolong ceritakan ke yang lain. Hah? Ayo. Apa ceritanya? Hah? Apa? Oh, saya juga yang kasih tahu. Dah lupa lagi dia. Pernah dengar. Ada seorang pemuda duduk di tepi air, ambil kerikil, Allahumma adkhilnil jannah. Ambil lagi, Allahumma zawwijnil hurul 'ain. Allahumma rzuqni thamaratil jannah. Sambil melontar-lempar kerikil. Nah, kalau antum ketemu sama anak muda kayak gitu, antum bilang apa? Tolak langsung ke dalam air gitu ya? Hah? Datang seorang ulama di kalangan salaf waktu itu, dia bilang, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, a'zamtal khitbah wa aqlaltal mahar. Kamu pinangannya luar biasa. Apa yang dipinang tadi? Bidadari. Apa yang dia nak beli? Surga. Dia nak masuk surga yang penuh dengan bidadari. Maharnya apa? Lontar kerikil. Lontar kerikil. Ini ibaratnya antum nak masuk surga dengan bergitar atau nekan keyboard sambil menyanyi salat. Nah, masyarakat, kamu pinangannya besar, azim, tetapi maharnya kerikil, kecil. Ma hakadha tunalul jannah. Tidak seperti ini didapatkan surga. Karena surga itu perlu cinta, dan cinta itu melahirkan kejujuran, keyakinan melahirkan amalan, amalan ini melahirkan keikhlasan, keikhlasan inilah melahirkan ihsan, dan ihsan ini yang melahirkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram, antum masih terlihat nyaman, maka saya agak panjang-panjang sedikit. Sekali-sekali ketemu. Ini tadi dikasih tahu oleh ketua sejak 2000 berapa kemarin di sini. Itu pun gedung lama. Ini mumpung gedung baru betul-betul dimanfaatkan. Enggak mau ya? Kan enggak mau, saya tutup sekarang. Nah, AC sudah ada, kipas banyak. Apa lagi? Makanan ada?
Makanan untuk orang ini ada. Oh, serius ini. Insya Allah tuh kalau insya Allah orang Indonesia atau orang Arab nih? Iya, kalau insya Allah orang Indonesia, pernah saya coba musim haji. Musim haji saya coba. Ada nenek di kampung kan, Yong katanya. Iya bahasa kampung lah. Biasa tolong ninyok sok bali sajadahnya. Tak pandai ninyok bali. Tolong terjemahkan itu ya. Bisa ndak bantuin nenek besok belikan sajadah ke pasar? Nenek ndak pandai bahasa Arab. Lalu saya jawab insya Allah. Insya Allah soalnya jam 7 dan sampai Kamai. Ya, dan sewa motor so rental dan buat ini apa ya? Kayak tompek non mua. Terjemahkan. Besok jam 7 saya bawa mobil rental. Nanti saya bawa nenek pergi beli ke tempat yang grosirnya lebih murah. Sampai saya sebelum jam 7 ke situ. Cari, tanya semua orang nih, dah pergi dah pulang dari Masjid Nabawi. Saya tunggu, hampir 2 jam saya tunggu kalau nggak salah. Pulangnya sekira hampir jam 10. Mana nih tadi? Kita kan janji pergi. Kan kamu bilang kemarin kan insya Allah katanya. Astagfirullah. Rupanya insya Allah itu di Indonesia tidak jadi. Itu mafhumnya. Makanya saya tanya insya Allahnya enggak berarti insya Allah Indonesia. Kalau itu pintar-pintar aja lah untuk melakon gitu ya. Ya, sering-sering tekan perut nanti atau sering-sering dalam anggukannya insya Allah. Kata kuncinya kecil nanti insya Allah. Saya beri nanti passwordnya. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang saya muliakan, sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Harus diulang dari awal lagi. Hah? Dari? Insya Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi dari cinta melahirkan iman, keyakinan, melahirkan amalan, melahirkan keikhlasan, kejujuran dan ihsan yang menyebabkan rahmat Allah itu dekat kepada kita. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kaum muslimin dan muslimat, saking besarnya makna cinta kepada Allah dan Rasul itu, besar nilai dan harganya. Pernah seorang Badui A'rabi datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui ini seperti kata Anas bin Malik, kami segan bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang dilarang banyak bertanya. Tapi bila datang orang Badui, dia kan tidak nanya-nanya dulu. Apa yang terasa langsung disampaikan. Kalau kita kan tidak pakai mukaddimah dulu kan, tidak. Langsung ya Rasulullah, mata sa'ah, kiamat itu kapan? Ya mungkin dia dengar dari yang lain, dari hadis Nabi SAW, dari sahabat yang lain, bahwa Nabi mengatakan bu'ittu wasa'a kahatin. Saya diutus dan datangnya kiamat ibarat dekatnya jari telunjuk dan jari tengah ini. Subhanallah. Tentu dia tanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dijawab oleh Nabi SAW, maza a'adattalah. Nabi menjawab atau mengarahkan dia pada pertanyaan yang lebih besar maknanya. Mengetahui kiamat, mengetahui kapan kiamat tidak perlu. Buktinya Allah rahasiakan. Yas'alunaka anis ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang kiamat, tentang kapan terjadinya.
Lalu Nabi Allah SWT yang jawab sendiri, ila rabbika muntaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ketika datangnya itu seolah-olah mereka tidak hidup di dunia ini seperti kecuali sewaktu hanya sepanjang waktu siang, sore atau waktu pagi. Saking pendek terasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah tidak memberitahukan karena memang tidak perlu. Tidak perlu. Tapi yang perlu adalah madza a'datta laha. Apa yang kau siapkan untuk itu. Subhanallah. Tapi rupanya Badui ini pandai pula menjawab. Ya, pandai. Hubballahi wa rasulih. Saya siapkan cinta Allah dan Rasulnya. Ini kan masih umum sekali, seperti apa cinta Allah dan Rasulnya, ya kan? Tapi Nabi katakan ar-rajulu ma'a man ahab atau al-mar'u ma'an man ahab. Bagus itu, karena seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Pada umumnya dari syarah yang saya baca dari para ulama, maknanya dibangkitkan hari kiamat nanti bersama orang yang dicintainya. Dan saya mencoba memahami kaum muslimin, bukan sampai di situ saja, bahwa orang yang mencintai bersama yang dicintainya, tidak mau jauh-jauh daripadanya, tidak mau jauh daripadanya sejak di dunia lagi. Makanya seorang sahabat yang bernama Thauban yang sering bantu Nabi SAW mengadu ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya sekarang kembali ke rumah ingat kepadamu, langsung saya bertemu, datangi Rasulullah SAW. Tidak bisa dia lama-lama tidak bertemu dengan Nabi SAW. Tapi idza mitta wa mittu ana fa inna manzilataka a'la. Ketika engkau meninggal, aku pun mati, tentu tempatmu lebih tinggi. Tentu tempatmu lebih tinggi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, lebih tinggi. Gimana cara saya nak bertemu? Nabi terdiam karena ilmunya belum datang. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita hari ini kalau ada ustaz tidak menjawab, jangan dipaksa. Nabi saja diam dulu sebelum dapat ilmu dan wahyu dari Allah SWT. Awak tidak cuma ustaz 15 tahun belajar hadis, itu saja tidak tahu katanya. Ustaz dia cuma oya pula. Ustaz tu seperti kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma alimtu ahadan min ahli ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tak pernah menemukan seorang ulama yang ahli dalam hadis menguasai seluruh hadis. Allah. Imam Syafi'i yang bilang tu Syekh. Tahu Imam Syafi'i? Antum mazhabnya apa? Tidak semazhab kita Syekh. Apa mazhabnya? Tidak ada mazhab. Hebat sekali tidak punya mazhab. Mujtahid ya. Nah, kaum muslimin muslimat. Kalau ana Syafi'i. Nah, ma'asyiral kiram, Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad yang hafalan hadisnya dengan sanad-sanadnya 1000 hadis. 1000 hadis, berapa nolnya? 6. Antum bilang apa di sini? 1 juta. Antum banyak duit nampaknya. Awak hitung ribu-ribu aja. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Bertemu dengan Imam Malik. Dan antum tahu siapa Imam Malik? Imam Daril Hijrah. Bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman ibn Madadi,
Waqi' bin Jarrah, Lais ibn Sa'ad, Khalid Muslim bin Khalid Az-Zinji, dan seterusnya. Tapi dia bilang, tidak saya tahu satu pun ulama hadis yang menguasai seluruh hadis. Dah paham kan? Paham kan? Makanya kalau saya tidak jawab pertanyaan nanti maklumi aja lah. Ya, kalau sekelas Imam Malik aja dikatakan Imam Syafi'i tidak menguasai seluruh hadis. Tapi idza jumi'a ilmu hadha atau idza dumma ilmu hadha ila hadha la ta'zubu sunnatun 'anil ummah. Bila digabungkan ilmu ini dengan ini, maka tidak satu pun sunnah yang hilang dari umat ini. Ustaz, antum nak bukti? Tepat saja judul baru lagi. Ya kan, asbabul ikhtilaf bainal ulama. InsyaAllah poinnya ramai, cuma 7 poin aja saya. Tapi 1 poin setengah jam. Tak siap. Lain lihat senyumnya tak siap. Kalau itu percaya aja lah. Dah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, Rasulullah SAW terdiam karena belum ada jawaban. Karena masalahnya masalah tidak bisa dikira-kira. Kan masalah surga kan? Kan gitu. Makanya Allah SWT yang jawab. Allah yang jawab. Kan cerita cinta tadi nih. Saya cinta pada Nabi SAW. Di waktu hidup, bila rindu langsung datang. Kan cinta itu buat kita rindu kan? Tidak pernah waktu mencintai. Sudah pernah jatuh cinta? Sudah? Berapa kali? Ya, kita periksa di KUA nanti. Ya, pasti cinta itu membuat rindu. Dan rindu semasa di dunia dengan bertemu. Makanya ada pepatah, lautkan ku daki, lautkan ku seberangi. Betul. Nah, berarti masih fokus. Masih bisa dilanjutkan. Lautkan ku seberangi, terus gunungkan ku daki lambat sekarang. Kan ku terbangi gitu. Naik pesawat antum di atas. Jangan diharung lagi, lambat sampainya, supaya bertemu dengan yang dirindu. Nah, di akhirat tidak tahu bagaimana keadaannya. Maka Nabi SAW datang wahyu kepadanya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Catat kawan, bahwa Allah membalas bukan perkara cinta saja. Dia bilang wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, itulah cinta itu. Jadi kan Soban tadi mengatakan saya cinta kepadamu. Bila rindu di masa di dunia bisa bertemu, di akhirat kalau saya rindu bagaimana nak bertemu? Kan itu. Maka Allah jawab, bukan siapa yang mencintai lagi, tapi siapa yang taat pada Allah dan Rasul. Berarti kalimat mahabbah sinonimnya adalah kalimat ta'ah. Bahwa kalau memang cinta, antum mesti taat. Makanya nanti kalau ada di antara suami istri, ya, suami taat istri, biarin aja. Pasalnya dia lebih cinta pada istrinya daripada istri pada suami. Ya, karena cinta itu mengharuskan kita taat. Tetapi bila istri yang taat pada suami, berarti jawablah, berarti istri lebih taat pada, lebih cinta pada suami. Dan ini hukum asalnya. Saya riwayatkan dari istri saya. Kenapa tertawa tuan? Memang ilmu ini saya dapat dari dia.
Dia meriwayatkan dari ahli cinta. Tidak disebutkan, majhul. Mubham. Tidak disebutkan siapanya. Dia bilang perempuan itu bila sudah terpaut hatinya, atau bila sudah bersuami tentunya, atau terpaut pada laki-laki, biasanya tertutup pintu untuk yang lain. Kalau laki-laki pintunya banyak. Makanya ibu-ibu harus paham itu. Ya, jangan ditutup semua pintu kamu aja, tutup pintu yang lain jangan. Marah ibu-ibu sama saya. Besok jangan undang lagi nih Ustaz katanya. Atau jangan-jangan tuan-tuan cemooh saya, Ustaz kapan beraninya? Saya memang sudah terlanjur saya proklamirkan penakut. Ya penakut, bukan takut istri. Hah? Bukan takut istri enggak? Hah? Takut nanti buka cabang pusat tutup. Awak cerita nak buka cabang pusat tutup semuanya. Itu yang saya tak mau. Nah. Kalau tengok dari cara bicaranya payah nampaknya. Ya. Pilih aku atau dia, itu ultimatum. Gimana lagi? Nah. Yang kedua, nanti saya tidak sempat ke sini lagi. Alasannya apa? Hari harus berbagi. Nah, sekarang kan cuma satu kan. Nah, itulah untung tonton diuntungkan sebenarnya. Maka jangan paksa saya berani. Nah, ya, nah. Kalau tidak nanti semakin sedikit waktu dalam teori, tapi dalam bukti tidak. Banyak juga yang ramai nunggu. Masya Allah, lebih sering safari. Alhamdulillah. Ala kulli hal kaum muslimin, bahasanya cinta taat. Dia bertanya tadi tentang cinta saya gimana nanti mengobatinya. Dijawab oleh Allah, siapa yang taat Allah dan Rasul. Makanya wajar perempuan itu disuruh taat pada suami, karena hatinya hanya untuk satu. Dan kurang apa ya? Jangan bilang kurang ajar, bahaya. Nah. Kurang pas bila suami yang taat istri, sebab ini di luar kebiasaan. Tapi kalau terlibat juga antum dengan yang itu, nikmati saja. Mati saja. Jelas? Sebab laki-laki itu, perempuan itu, kenapa dia mesti harus taat pada suami? Selain tuntunan syariat, tuntutan naluri juga. Dia tak bisa kecuali dengan satu suami. Sebab kalau sempat suaminya dibolehkan 2 atau 3, tiap hari berdarah-darah kita. Perempuan kan paling-paling tarik-tarik rambut dan baju kan. Kalau laki-laki kalau sempat cemburu bisa memuntahkan peluru. Betul Pak ya? Iya. Nah itu. Kalau perempuan enggak, paling tarik baju. Habis itu perang mulut. Tarik rambut. Habis itu ultimatum suaminya. Ultimatum suaminya. Pada umumnya. Kaum muslimin. Dijawab oleh Allah, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, mereka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang selalu benar, para siddiq, was-syuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka sebaik-baik teman. Ingat kata kuncinya, wa may yuti'illaha war rasul. Berarti cinta itu kaum muslimin dan muslimat mengharuskan kita taat pada yang dicintai. Makanya tadi dia minta harta untuk infak, siap bawa semuanya. Turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak kamu dapatkan kebaikan sampai kau infakkan harta yang kau cintai. Datang Abu Talha Al-Ansari, ya Rasulullah, harta yang paling ku cintai adalah bayruha, ij'alha fi sabilillah, fahiya fi sabilillah. Harta yang paling ku cintai adalah
Bairuha, kebun kurmanya yang paling terkenal di Madinah waktu itu, lalu dia jadikan fi sabilillah. Lalu Rasulullah SAW katakan, ara antaj'ala fil qurbah, jadikan dia wakaf untuk kerabatmu sendiri. Allah, langsung kan? Karena apa? Perintah datang dia taat, dan itulah cinta. Kalau antum tidak cinta, sengaja lambat-lambat kita datang mendengar azan. Kalau kurang cinta, lambat kita datang, berat kita datang, ya kan? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Siapa? Yang yakin bertemu dengan Rabbnya, rindu bertemu dengannya, maka dia merasakan ringan. Bangun tengah malam berat enggak? Berat. Tapi kalau istri sedang ngidam, bisa antum bilang berat? Kecuali ada ganti. Nah, tengah malam. Sekarang iyalah tengah malam di Batam. Kalau sempat tengah malam dalam hutan dulu, orang dulu kan di kampung-kampung, lampu hidup sampai jam 8 malam, cuma selesai isya mati dieselnya. Atau sebelum ada diesel dulu hanya pakai sulu, pakai daun apa namanya, daun kelapa yang sudah kering itu, ya sulu, atau sulu ya. Atau pakai lampu togok, nah, ya, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang jatuh durian, kejar kita berlomba sama si datu. Harimau. Kenapa nanti itu tidak nanti milenial mana tahu yang seperti itu. Ya, tinggal di kota lagi. Ya, nah. Saya pun tidak pernah jumpa juga, alhamdulillah. Karena durian nggak ada. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi cinta membuat yang berat itu ringan, dan kita siap untuk taat dan melakukan apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Ini yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Bahkan sampai-sampai mencintai lebih dari diri sendiri. Karena tadilah yang akan dipinang itu bidadari. Tahu enggak antum bidadari cantiknya? Pernah terbayang? Mimpi pun tidak? Enggak, kenapa? Enggak pernah dapat informasi tentangnya? Lihat profilnya? Enggak pernah lihat info tentang bidadari? Enggak ada. Bidadari kaum muslimin dan muslimat, mengerling dia ke dunia ini, terbakar kita karena cahayanya. Itu gimana cara menikmatinya? Ya, alamnya beza. Alamnya beda. Kita sekarang makan banyak, minum banyak, tidak lama mesti ke kamar apa? Kamar besar, kamar kecil? Kamar kecil. Kalau tidak sempat 2 hari antum tidak ke kamar kecil, berarti ke kamar klinik, kontibasi, ya, nanti operasi. Di surga antum makanlah sepuas-puasnya, nikmatilah sepuas-puasnya, tak perlu ke kamar kecil. Tidak ada buang hajat, tidak ada haid, tak ada nifas. Wih, langsung gembira antum, tak ada haid, tak ada nifas dengan itu. Jadi hukumnya ada berbeza. Umur kita sekira-kira umur 30-an lah, macam model saya sekarang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu surga. Kita mudah terus, dan kita tak mau tidur mata. Apa sebab? Selalu menikmati bahagia. Terus sakit kita? Tidak ada sakit. Makanya jangan risau kalau kerlingan yang membakar dunia, di surga tidak. Kalau dia meludah, kata Abdullah bin Abbas,
manis seluruh samudra di dunia ini. Jangan terbayang pula kalau gitu penyakit gula kita nanti. Itu bahannya bukan gula tebu. Pokoknya masuklah surga dulu biar tahu tuh. Biar tahu tuh masuk surga. Iya. Syaratnya apa tadi? Cinta jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Udah Ustaz? Antum katanya cinta, tetapi tak pernah melakukan apa yang dia pinta. Waktu sebelum nikah sering dapat hadiah, setelah nikah tak pernah diberi lagi. Rupanya itu umpan. Sampai ada ibu-ibu ngomong, "Pak, dulu waktu pacaran kita papa sering kirim hadiah, sekarang udah nikah jarang, tak ada lagi." Jawab, "Mah, mana ada tukang pancing, ikan dah dapat dikasih umpan." Ternyata mancing-mancing selama ini. Makanya pacaran tidak jujur kaum muslimin. Jujur itu setelah menikah itu. Taat berarti cinta, tak taat berarti kurang cinta. Makanya kaum muslimin dan muslimat, antum pulang kerja, misalnya sebelum berangkat pesan istri, "Bang, jangan lupa nanti ya belikan bilis." Kan bilis cuma digoreng bau di rumah. Tapi pas nak sampai ke rumah, ke gang dekat rumah kita, astagfirullah, kan bilis belum dibeli, muter lagi. Iya kan? Tak dapat, dah tutup sini, cari tempat lain. Tak berani pulang sebelum bawa ikan bilis. Itu cinta sebenarnya, bukan takut. Itu tak takut. Antum tak mau mengecewakannya. Oleh sebab itu jangan sampai kita mengecewakan yang kita cintai. Makanya Allah bahasanya taat, karena Allah tidak pasti kecewa kalau kita tidak taat. Allah tidak suka kita banyak jidal, banyak membantah, banyak membantah. Tidak. Antum juga kan tak suka punya anak, tak suka punya anak yang suka bantah kan? Hah? Disuruh beli gula, pandai dia. Gula kan masih ada tuh, katanya. Itu kan 2 hari lagi habis, nak besok naik harga. Gaji papa kan banyak katanya. Naik dikit kok Umi risau juga katanya. Ujung-ujungnya jadi dia beli. Jadi dia beli? Nggak jadi. Sama antum juga ingin sesuatu, lalu diulur-ulur terus dengan alasan kan belum wajib, belum wajib. Suka? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah katakan dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tak ada cara bertaqarrub seorang hamba kepadaku lebih aku cintai daripada dia melaksanakan apa yang aku wajibkan. Oh, ternyata taat lagi rupanya Ustaz. Ya tak? Nah, kemudian di samping yang wajib, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat di samping yang wajib. Allah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Karena ini memang cinta yang sesungguhnya. Cinta yang teraplikasi, bukan cinta yang tidak teraplikasi. Jadi al-jaza' min jinsil amal. Semakin berat, semakin besar antum berkorban untuk meraih cinta, semakin besar pula antum akan dapat balasan cinta. Oleh sebab itu penyair mengatakan, man khatabal hasna'a sabara 'alal bazli. Siapa yang meminang yang cantik mesti siap mahar yang mahar yang tinggi. Antum nak minang nak Pak Lurah, tapi maharnya batu kerikil. Pak, ini batu 1 belek, 1 kaleng saya bawa gitu. Mau dia? Tapi kalau antum bawa mutiara, walaupun hanya sebuah, akan cepat diterima dibanding kerikil-kerikil. Oleh sebab itu, maka balas atau apa, buktikan cinta itu dengan mentaati apa yang telah
ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti di hari kiamat di situ akan terlihat mana cinta yang jujur dan diterima, mana cinta hanya sekedar menyanyikan lagu cinta. Cinta basa-basi. Kan antum pintar menyanyi cinta kan? Suruh nikah 2 hari nih, ya, baru 2 hari dari KUA balik lagi ke PA. 2 hari menikah cerai lagi, tapi dia penyanyi lagu cinta. Jelas ya? Jadi cinta itu bukan teori, bukan lagu yang didendangkan, tapi dia adalah bukti yang dibeberkan. Makanya kaum muslimin, antum kewajiban misalnya nak memelihara cinta ini, yang wajib nafkah wajib, misalnya belanja sebulan sekian. Ini kan pasti suka, apalagi kalau banyak, pasti suka. Lepas itu ada hal-hal yang sunat-sunatnya. Tambah tak cintanya? Hah? Tambah cintanya? Tambah. Tak juga bertambah cinta itu, tak mungkin lah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apalagi kalau antum serahkan nomor pinnya langsung, ya, letak di atas meja kartu warna apa yang paling banyak isinya? Hitam ya, tahu dia. Berapa pinnya? Nah, diserahkan warna hitam katanya. Ternyata yang hitam itu banyak duit nampaknya. Masyaallah, yang paling sedikit yang kelabu ya. Nah, tanya. Kaum muslimin letakkan, kasih. Berapa nak mau? Silakan. Nah, Allah katakan itu. Kalau yang wajib laksanakan, ini yang paling disukai. Karena memang pertama tanya yang wajib. Selepas itu ditambah yang sunat, tambah cintanya. Nah, kalau sudah demikian, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Berarti Allah terima ya. Allah terima cintanya. Dan Allah apabila mencintai hambanya, diumumkan di langit ke Jibril. Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah, cintai dia. Kemudian Jibril mengumumkan di masyarakat langit, innallaha ahabba fulanan fahibbu. Lalu mereka menyintai semuanya, fawudi'ah lahul qabulu fid dunya. Lalu dia diterima di dunia ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat kita nanti biar tahu kita bahwa taatlah kata kuncinya. Di saat kita nanti melewati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bekas wuduk kita. Umat ini hari kiamat ditandai dengan bekas wuduk di keningnya dan di siku dan kakinya. Ghurran muhajjalin. Lalu Nabi panggil, Dasman, Dasman, silakan minum di sini. Nak masuk ke gerbangnya dihalangi, penjaganya, detektornya sangat teliti, ya. Lalu disuruh menjauh, ndak, kamu ndak bisa masuk. Nabi melihat itu, tentu Nabi sayang sama kita umatnya. Innahu ummati, innahu min ummati, aw min ashabi, itu adalah umatku, sahabatku. Apa jawaban yang diberikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka la ta'lam ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ini kalau mengada-ngada berarti mandai-mandai. Mandai-mandai. Si fulan juara mandai-mandai. Kira-kira diapresiasi atau dieksekusi? Hah? Dieksekusi, mandai-mandai, tidak ada orang yang suka. Atau tidak mau mengikuti, itu namanya tongkau dalam bahasa kami. Apa bahasa sini tongkau? Tidak mau ikut, mada. Bahasa Batam tuh. Serius ini. Bahasa Batam. Ngeyel gitu ya. Juga tidak bagus. Maka merubah
menambah, modifikasi, mandai-mandai. Di mana antum dapat izin? Coba lihat mobil dimodifikasi, ada izinnya? Ada izinnya? Mobil bodong ada izinnya? Nggak ada. Apa sebab? Karena dia mengurangi harga. Kalau sebab itu, taatilah apa yang ada, ikuti yang sudah dibentangkan, ikuti jalan lurus, jangan ikuti jalan-jalan yang berganggang dan bersimpang-simpang. Sebab kalau antum masuk simpang, berarti antum ustaz menyimpang. Iya, siapa yang menyimpang dari jalan lurus namanya, kalau ustaz menyimpang, kalau buya menyimpang, kalau kiai menyimpang, kalau kita banyak penyimpangannya. Oleh sebab itu jangan menyimpang. Ini kadang-kadang orang gara-gara nak menyimpang jalannya itu, dibuatnya karikatur jalan lurus tuh berlubang. Nah, ini terpaksa belok kiri dulu katanya. Ya, dibuatnya diilustrasikan bahwa jalan lurus itu berlubang. Ini kan mengada-ngada lagi, masa jalan lurus berlubang? Ada jalan tol berlubang? Di sini ada jalan tol? Oh, enggak ada, patut tu enggak tahu. Nah, ya. Enggak pernah nengok jalan tol ya. Jalan tol ada berlubang? Hah? Kalau berlubang pasti hari itu langsung diselesaikan, soalnya membayar. Jalan lurus, jalan Nabi itu tidak ada lubangnya. Antum buat berlubang, mandai-mandai tidak? Mandai-mandai, supaya memalingkan orang dari jalan Nabi, supaya orang menyimpang. Nabi katakan ini jalanku lurus terang benderang. Siapa yang ikuti selamat, siapa yang menyimpang tak selamat. Antum buatkan bahwa seolah-olah menyimpang selamat, kalau lurus masuk lubang. Tidak mandai-mandai itu. Nah, yang seperti ini dikhawatirkan. Hanya pandai berlagu cinta, tetapi tidak pandai mengaplikasikan cinta. Karena cinta itu Allah jawab tadi, siapa yang taat, bukan siapa yang menyanyi atau mengaku cinta. Karena cinta itu menghasilkan taat. Jelas, dan taat itu tak banyak tanya ya. Disuruh ngangguk. Tapi kalau tidak paham, tanya dulu. Nah, itu yang suruh ngangguk. Tapi tidak mungkinlah sahabat tidak paham. Nabi lah sahabat ijma' mengikuti yang seperti itu. As-salaf ijma' mengatakan seperti itu. Jangan lagi simpang-simpang lain ditempuh. Ini kadang Masya Allah, ini sahabat seperti ini. Iya, cuman kan ulama tidak sahabat saja. Kan ini sering begitu. Jadi ulama tidak sahabat saja. Memang mana yang hebat, ulama sahabat atau ulama sobat? Hah? Ulama sahabat lebih hebat, karena mereka dapat rekomendasi langsung dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radwan. Ikuti mereka. Walaupun ulama banyak, betul, tetapi ulama sahabat pasti lebih hebat. Kadang-kadang gara-gara si profesor banyak bukunya pasti hebat. Abu Bakar tidak ada buku. Mana hebat? Abu Bakar Siddiq atau Profesor Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq lebih hebat. Buku itu bukan tanda hebat. Berapa banyak orang ngarang apa buku banyak, kadang isinya hanya fiksi, hanya cerita. Kadang-kadang awalnya keraguan, ujungnya bimbang. Dimulai dengan keraguan, rumusan masalah. Ya, rumusan masalah. Habisnya kesimpulan, masih ada masalah. Tapi yakinnya kita dengan hasil penelitian itu luar biasa. Pada Al-Quran dari awal dia bilang zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Harus pula diteliti dulu. Kata balik tu. Al-Quran yakin, tidak mesti diteliti seharusnya. Penelitian ragu, itu pula yang tidak dikeragui. Ini adalah masalah kita kaum muslimin muslimat. Jadi passwordnya apa tadi? Taat. Taat. Terjemahkanlah itu, masih banyak poinnya. Kalau antum juga mau malam ini, saya tidak siap. Saya tidak siap. Antum gayanya seperti itu juga sama. Nah, jadi kata kuncinya taat. Taat itu, tahulah antum mana taat. Ya, nanti panggil anak antum bikin lakon dua, yang satu suruh beli sesuatu lalu bilang siap laksanakan. Yang satu ya disuruh beli banyak pertanyaan.
ujungnya tidak melaksanakan. Mana yang tak ada antara keduanya? Yang langsung melaksanakan. Kan jelas perintahnya, beli air minum, jelas ya. Jangan dibahas lagi karena air minum masih banyak itu. Minum yang ada dulu. Masa sirup masih banyak, jus masih banyak, kok beli air lagi? Dan seterusnya. Ini orang taat atau bukan taat? Orang taat. Dan itulah dulu yang dilakukan para sahabat. Kecuali kalau tidak ada hal yang syar'i, tidak sanggup dia lakukan. Maaf ya, saya besok ujian ada PR, tidak selesai malam ini, besok saya digagalkan. Ada alasan kan? Ada alasan? Sama. Ketika ada alasan, Allah juga memaklumi kita. Baik, saya kira sudah sampai yang dituju. Jadi ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kalau di dunia masih banyak penggantinya, tapi kalau sudah di akhirat tak ada jalan balik lagi. Oleh sebab itu ikuti seperti mana awal dari generasi umat ini, as-salafus salih min hazil ummah. Dan ingat, ini juga kita kadang-kadang lupa bahwa kita di jalan yang benar. Ini usaha kita. Orang yang berada di jalur yang benar tidak mustahil terjadi eksiden. Tahu eksiden? Kecelakaan. Misalnya mengantuk, akhirnya tertabrak orang depan atau ditabrak orang dari belakang. Ini kaum muslimin dan muslimat, orang di jalan benar biasanya ia hanya menanggung itu saja, tidak disalahkan. Ini kadang-kadang tidak boleh salah sama sekali. Kadang kehabisan bensin dia, terpaksa macet jalannya, ada futur, ada rasa lemah, bosan kadang ada, dan itu harus dimaklumi. Jangan antum ingin bahwa asal ikut ngaji harus seperti Nabi. Tidak mungkin. Di zaman Nabi juga sahabat bertingkat-tingkat. Kan tadi sudah kita sebutkan, ada yang menginfakkan seluruhnya, ada yang menginfakkan setengahnya, ada yang menanggung seluruhnya, ada yang beriuran seadanya. Bahkan ada kalanya 1 dirham mengalahkan 100 atau 1000 dirham. Ya kan? Itu dia punya. Ada yang nak nikah, tidak punya kecuali sarung 1. Itulah jadi mahar katanya. Gimana nanti kalau dia pakai, kamu tidak berpakaian katanya. Ini suruh Nabi cari kalau khatam min hadin, sekalipun cincin dari besi. Subhanallah kaum muslimin. Ada, semua itu ada. Ada yang melakukan pelanggaran, mengadu ke Nabi, Nabi berikan absolusi dan seterusnya. Kita juga masih tetap manusia, maka kita harus saling memaklumi selama kita berada di manhaj yang benar. Bukan berarti tidak pernah salah sama sekali. Jelas? Kalau udah jelas cukup sampai di sini. Ini ada pertanyaan, ini panjang pertanyaannya, tentang seorang anak muda yang berumur 20 tahun terasa jenuh atau bosan, futur dalam menuntut ilmu, dan kadang-kadang ada kekhawatiran untuk gagal dalam kehidupan. Bosan itu biasa. Siapa yang futur itu biasa. Di kulli syai'in syirrah, wa man kanat syirratu ila sunnah fahuwa khair. Sesuatu itu ada rasa bosannya, tetapi kalau tetap di atas sunnah Nabi SAW, maka tetap dalam kebaikan. Sebenarnya apa yang kau rasakan pernah kurasakan juga. Ya, semasa di Madinah dulu, tahun 1, 2 semangat, tahun 3 agak sedikit kendor, tapi nilai naik. Nilai naik gitu. Ma'asyar kiram dirahmati Allah.
Lalu ada yang menasihati, jangan-jangan kamu nak berbini katanya. Nak berbini. Awak belum berani. Tadilah. Karena cita-cita tidak boleh pulang kecuali S3 dan harus di Timur Tengah. Awak takut nanti dapat istri orang kaya. Nah, banyak tuntutannya. Dapat miskin, banyak pula bebannya. Serba salah juga. Kaya banyak tuntutannya, ya kan? Dapat miskin banyak bebannya. Akhirnya diundur dulu lah, karena tidak pasti S2 di Madinah waktu itu. Kalau 2 Madinah pasti, ya tentu beasiswa kan. Kalau di luar mesti bayar, makanya diundur dulu. Akhirnya supaya bisa cepat menikah, akhirnya dikuatkan lagi semangat belajar kita, ya. Karena antum tahu sendiri, kalau mahasiswa kan nilainya masih tinggi tuh. Tapi kalau sudah selesai belajar, kita udah mulai turun harga. Makanya tuan-tuan, kalau masih sedang mahasiswa, melamarlah. Apalagi kalau luar negeri. Mana kuliah nak? Madinah katanya. Itu banyak mau ambil menantu tuh. Tapi kalau udah tamat, tentu ditanyanya, mana kerja? Kerja di Hang Pak katanya. Berapa? Tentu tanya gaji dia lagi. Berapa gaji? Ternyata gaji di sini infak semua rupanya. Nah, artinya semuanya lillahi ta'ala. Gajinya jazakallahu khairan. Ini ada kisah Ustaz, alhamdulillah sekarang dah sukses beliau, masya Allah. Ketika melamar, yang calon istri dah setuju. Karena ustadznya ganteng juga, tamatan luar negeri pula memang. Tapi bulenya atau budeknya bilang, tanya dulu apa kerjanya. Tanya dulu apa kerjanya. Waktu itu kan sebenarnya sedang kerja hanya sebagai dosen. Tentu tahulah yang namanya dosen berapa gaji kan. Tapi untung pernah membuat sebuah lembaga, dia direkturnya, lembaga dah tutup. Apa namanya, brosurnya masih ada gitu. Kasih sama calon istrinya itu, serahkan sama dia. Oh, direktur rupanya. Akhirnya diterima. Tapi kalau sedang masih mahasiswa itu tidak nanya-nanya, ini potensi nih. Mahasiswa luar negeri. Makanya yang masih sedang studi di luar negeri cepat-cepat melamar. Sebab kalau udah tamat nanti pertanyaannya berubah. Ya. Bangun di mana? Kuliah Pak. Di mana? Madinah. Masya Allah. Kan itu ya, Masya Allah. Betul, saya mengalami itu. Ya, ketika melamar sedang kuliah, mertua mau segera. Ya, anaknya masih mikir di desak-desaknya. Alhamdulillah. Ya, ditambah doa saya di Padang Arafah. Hah? Enggak tahu antum ya. Ini cerita lain. Kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya alhamdulillah. Tapi coba kalau udah tamat dan ngajar di UIN, itu lain lagi cara permertua tuh. Berapa gaji yang ni? Itu saja dia gaji. Itu kita tidak boleh berdusta pula kan. Waktu itu gaji saya baru pertama diangkat, alhamdulillah tinggi sekali. 1.625.168,25 rupiah. Sesak nafas nyebut angkanya. 1.600.168,25 rupiah. Dokter luar negeri S3. Pertama diangkat. Jangan risau, saya tidak perlu gaji, PT yang penting. Iya, gaji biar kecil yang penting PT ada. Itu prinsipnya, rezeki ada. Biar PT sedikit tapi rezeki ada. Bampai, PT tidak ada tapi makan lomak tuh. Masyaallah kiram. Itu rezeki kan? Berapa banyak orang duit banyak, rezeki tak ada. Nasi dari sukat, kalau tidak berwarna tidak boleh makan. Air dari sukat, lebih sebotol sehari tidak boleh makan, tidak minum. Kalau kita, alhamdulillah duit tak banyak, tapi minumlah, makanlah, jangan berlebihan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Oleh sebab itu, kepada adinda yang bertanya atau saudara atau saudari yang bertanya, tetap bersemangat.
kalau kehidupan dunia ini kan Allah yang jamin. Jangan kita yang pikirkan. Dunia tidak mikirin kita, makanya jangan dipikirkan terus. Risau itu adalah sesuatu yang tidak banyak manfaatnya. Sering terlalu risau menyiksa diri, tapi santai menyenangkan diri. InsyaAllah Nabi beri rumusan, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sesuatu yang menimpamu takkan pergi ke yang lain. Rezekimu takkan diambil oleh orang lain. Antum tidak tahu di mana rezeki antum, tapi rezeki itu tak pernah tidak pernah salah alamat, karena dibimbing oleh Allah yang Maha Teliti. Yang antum harus pikirkan adalah bagaimana bahagia di akhirat. Dan rahasia bahagia di akhirat, bahagia di dunia. Sebab di dunia ini, kata Syekhul Islam Demi rahimahullah, ada surga, siapa yang tak masuk surga akhirat. Apa itu? Surga iman. Yakin bahwasanya sebenarnya kita ini yang menyiksa diri, selalu membandingkan kita dengan orang lain. Jelas, saya kalau nak bandingkan dengan orang lain sedih saya. Teman saya seangkatan di Arab Saudi dah profesor semua. Awak minta menguji di pasca, tak pernah dikasih sama saya hidayatnya. Ya. Dia pernah kata prodi ni, awak tak pernah menguji di pasca. Ya, karena apa? Mungkin takut beliau saya jadi profesor. Mungkin dah diusulkan beliau, tapi belum pernah disetujui. Mungkin ada sesuatu kekurangan saya yang orang takut kekurangan itu menular ke yang lain. Salah saya sendiri. Kenapa banyak kekurangan? Ya saya nikmati aja. Sebab tidak pun profesor, orang dah sering panggil saya profesor. Tapi banyak profesor, orang tidak panggil dia profesor. Kemarin dikasih membimbing mahasiswa di Al-Azhar, Al-Qahirah ya, di Mesir. Saya ditulis di situ profesor doktor. Alhamdulillah, luar negeri ada profesor doktor. Wah, SK-nya yang tidak turun. Di spanduknya profesor doktor. Ustaz Dr. Dasman Yahya, Ustazul Hadis di Jami'atis Sultan Asy-Syarif Qasim Islamiyah. Saya tidak pernah melaporkan diri saya sebagai profesor. Mereka akui. Dah cukup lah ya. Alhamdulillah. Jadi antum jangan terlalu memikirkan dunia. Jangan membandingkan dengan orang lain. Keberhasilan kita bukan pada diri orang lain, keberhasilan pada diri sendiri. Maka nikmati yang ada. Ya kalau mau segera dicari. Tidak dapat berarti hanya ini yang Allah beri. Qanaah dengan apa yang Allah berikan, kita menjadi orang terkaya. Taib, nampaknya antum sudah hening. Harus saya paham. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.